Kompak.id, media politik dan pemerintahan daerah. Saudara, saat ini kami berada di Desa Langso Timur, Kecamatan Taleran, Kabupaten Minahasa Selatan. Bersama kami saat ini hadir Bapak Tommy Kondor. Beliau pada saat ini sedang mempersiapkan dirinya untuk mengikuti hajatan pemilihan hukum tua Langso Timur. Hukum tua adalah sebuah istilah yang berkaitan dengan kearifan lokal yang digunakan di kalangan pemerintahan desa, khususnya untuk etnis Minahasa. Pada tahun 2021, pemerintah desa Langso Timur akan menggelar pemilihan kepala desa secara serentak dengan beberapa desa lainnya di ruang lingkup Kabupaten Minahasa Selatan. Pak Tommy, kami mendengar desas-desus di masyarakat bahwa Pak Tommy merupakan salah satu kandidat yang akan maju untuk ikut dalam pertarungan Pilhub, pemilihan hukum tua. Sejauh mana Pak Tommy mempersiapkan diri untuk kegiatan dimaksud? Ya. Terima kasih. Memang awalnya kami sudah beberapa kali dihubungi oleh tokoh-tokoh masyarakat. Kalau boleh dapat memberi diri, bagaimana kita mau bangun itu Desa Langso Timur yang kita cintai. Awalnya saya belum siap menerima, justru karena pada waktu itu kami masih dalam status PNS, kepala sekolah. Di sekolah mana? SD Gemim 2 Remolangson. Setelah kami pikir-pikir, karena ada semacam permohonan dari begitu banyak tokoh-tokoh masyarakat, kami terbeban. Pertama, saya berpikir sebetulnya desa kita ini yang membangun siapa? Itu yang pertama. Dan kedua, kalau saya tidak memberi diri, kali ini masih dipercayakan oleh masyarakat. Mungkin besok-besok muncul dari pribadi kami ada istilah suka mau ikut. Pada akhirnya masyarakat senyanda mau terima karena apa? Ya bahasa ya bilang so dikecewakan, so dihubungi tidak menerima. Memang kita waktu masih umur 28 tahun itu masih Langso Teraya. Ya. Belum pemisahan. Belum ada pemisahan, masih tetap satu dulu. Kami sudah dihubungi oleh mantan kepala desa dan begitu banyak tokoh-tokoh masyarakat. Kalau boleh mencalonkan diri, memberi diri untuk bagaimana kita sama-sama bikin bagus di desa. Karena kita pikir masih muda, kita lagi berpikir mau tata lagi kita di keluarga. Jadi masih menolak. Kita belum langsung oke, tapi kita berpikir nanti segala sesuatu ada waktunya. Dan mungkin sekarang sudah waktunya saya harus menjawab permintaan dari tokoh-tokoh masyarakat. Dan memang saya sudah siap. Pertama, setelah melihat keberadaan Desa Langso Timur ini, memang begitu banyak yang harus dan perlu kita benahi. Ya, sesuai dengan pengamatan secara pribadi, ada beberapa poin yang memang orang mesti benahi bersama-sama. Tetapi seperti apa yang sudah kami sampaikan kepada beberapa tokoh masyarakat, kita suka memberi diri, tapi dengan catatan orang saling baku bantu.
jangan berpikir bahwa seorang pemimpin itu adalah top leader. Segala-galanya memang dia so tahu. Namanya manusia tetap masih banyak kekurangan. Tapi lewat kekurangan-kekurangan ini kalau orang ada saling kerjasama, orang saling membantu, pasti apa yang menjadi tujuan dari seluruh masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat pasti itu akan kita capai bersama. Jadi yang pertama yang saya mau angkat di sini masalah kesehatan. Masalah kesehatan, apalagi di masa-masa ini kita diperhadapkan dengan masalah yang cukup serius, dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Kalau masyarakat mengabaikan apa petunjuk yang sudah disampaikan oleh pemerintah, pasti orang sendiri yang cari itu masalah ini. Karena ada beberapa pengamatan kami, ternyata ada yang suka dengar, ada yang masa bodoh. Nanti so jadi baru dia berpikir, oh iya salah kota kita. Nah ada cara sebetulnya. Orang mesti ini tanpa masyarakat itu. Oke. Ya. Jadi Pak, kita ke belakang lagi sedikit mengenai latar belakang Pak Tommy. Sudah berapa lama bekerja sebagai guru? Iya. Kalau saya jadi guru sejak tahun 1981. Sudah langsung PNS atau masih guru? Ya, kita waktu itu masih honor. Ya, honor. 1-2 tahun kita honor, tapi waktu itu honor di SMP Negeri 1 Tarera. Dan begitu banyak prestasi anak-anak yang saya didik waktu itu, bukan cuma sampai di tingkat kecamatan, sampai tingkat provinsi. Untuk ikut lomba. Karena kebetulan saya punya bidang studi waktu itu olahraga. Saya lulusan SGO tahun 81. S1? Sekolah Guru Olahraga, sederajat SPG. SPG? Ya. Sesudah itu menambah kuliah di? Kuliah di Unima. Masuk di jurusan PGSD. PGSD? Ya, S1 itu? S1. Jadi saya punya S1 ini, ada pepatah mengatakan biar terlambat hadir, yang penting ada hadir. Biar terlambat dapat ijazah S1, yang penting ada kuliah. Ya. Jadi karena berbicara pendidikan itu ya bukan cuma dia bilang anak-anak muda. Namanya pendidikan seumur hidup. Selagi kita masih diberikan kesempatan untuk sekolah. Pada situasi tahun 70-an, Bapak mulai tahun berapa, Guru? 81. Pada situasi jadi, itu kita jadi guru ini kurang lebih 42 tahun 3 bulan. Itulah. Jadi masa setelah masuk pensiun, dihitung dari SK pensiun, 42 tahun 3 bulan. Jadi cukup lama. Menjabat sebagai kepala sekolah kurang lebih 15 tahun. 15 tahun menjadi kepala sekolah. Ya, kepala sekolah. Sudah berpengalaman untuk memimpin, memanage sebuah institusi. Ya, walaupun itu masih unit kecil, Ya. tapi belajar dari pengalaman seorang pemimpin itu ada. Kepala sekolah pertama kali di mana? Masih waktu diangkat dari kepala sekolah sampai pensiun di sekolah itu di Gemen 2. Begitu. Iya. Apa prestasi yang dihasilkan waktu kepala sekolah? Waktu kami jadi kepala sekolah, pertama masalah ya ini kalau kegiatan-kegiatan ekstra, saya mengantar anak-anak mengikuti lomba musik kulintang tingkat nasional. Sehingga waktu itu bersyukur sekolah kami, karena masih pembilang baru itu kalda iko, ya syukur orang harapan 1. Harapan 1. Ya. Tapi sebelumnya itu secara pribadi saya mengikuti
bersama-sama dengan teman-teman saya lomba musik kulintang tingkat nasional tahun 2012 juara 1 tingkat nasional. Atas nama lembaga apa? Gereja. Lembaga gereja. Gereja. Memang Bapak aktivis di gereja juga Ya, sejak karena masih saya muda. juga pelayan. Hmm, Ya, Syamas. sejak masih usia berapa itu? Ya, kalau di saat itu kita masih 27-28 tahun. Sudah cukup lumayan itu lumayan. Jadi beberapa periode kita ini kurang lebih 4 periode jadi pelayan di gereja. Di gereja mana Bapak berjemaat? Pertama di Bethlehem Langsor, dan kedua di karena ada gereja Pemekaran. Kebetulan karena rumah ada di Langsor Timur, ada gereja di sana, Nasaret dan Kapalen. Dan kebetulan waktu di Bethlehem saya juga pernah jadi ketua komisi pemuda. Jadi pengalaman saya ini memang saya pikir apa yang saya miliki mungkin saya boleh bagikan kepada teman-teman yang memang suka dan ingin mau maju apa pengalaman-pengalaman yang saya miliki. Dan kalau misalnya di sekolah itu kalau drum band di sekolah kita itu selagi masih sampai 2020 saya punya drum band sejak 2007 sampai 2020 juara 1 tingkat musik tingkat kabupaten pernah kalah. Itu Kalau provinsi untuk apa? Kategori sekolah divisi utama. divisi utama. Kalau tingkat provinsi kita juara, tingkat regional kita juara 1. Tingkat regional. Itu atas nama Sekolah. Ya kebetulan karena secara pribadi kita ini bukan orang kesenian, tapi karena juga ada ya orang bilang hobi ya dengan berbagai cara usaha kita latih anak-anak. Bapak sendiri jadi pelatihnya. Ya. Ini kepala sekolah model apa ini jadi pelatih? padahal kepala sekolah kan Iya. asli boleh. Biasanya kepala sekolah memerintah orang. Kalau Tapi Bapak enggak, kita punya prinsip lain, kerja. dan bekerja. Ya. Karena di samping kita kerja, guru-guru bantu saya menilai, ya Pak sekolah boleh, kontor anak boleh. Tapi kita tidak pernah bilang belajar tidak. Biarkan guru-guru itu berkreasi. Biarkan guru-guru itu menilai mana yang terbaik dorang bikin supaya di saat apa yang kita ada bikin bagus, dorang nilai. Kita boleh berusaha. Kita boleh coba bikin bagi. Nah, memang segala sesuatu kalau apapun yang kita mau lakukan, kalau kita tidak akan mencoba, pasti tidak akan jadi. Dari angka kelulusan siswa seperti apa sewaktu Bapak? Kalau angka kelulusan siswa, tadinya kita pegang ini SD Gunung 2 ini ada kurang lebih 47 siswa. Itu yang masih pertama, tahun-tahun pertama. Tahun kedua dia naik, masuk tahun ya 5 tahun berikut saya punya sekolah sudah 100 lebih siswa. Angka kelulusan. Angka kelulusan kalau dinilai rata-rata nggak ada yang ikut ujian tidak lulus, sama pas lulus dengan predikat karena kita waktu itu ada semacam apa ini perbandingan dengan sekolah-sekolah lain. Kalau sekolah kita itu masuk pada predikat A, satu kali turun di B, tapi di nilai B itu Akreditasi. ya dia nilai di B justru bukan karena apa, memang nilai rata-ratanya itu nilai rata-rata. Kalau mau ambil standar atau sampai anak-anak kelulusan itu memang A. Dan memang saya punya satu komitmen terutama bagi guru-guru, jangan mengajar kalau tidak siap, jangan memalukan dalam kelas. Kemudian kita ini mau ada anak yang boleh dikatakan ketinggalan dalam mata pelajaran, jadi orang harus pacu. Kalau tidak tahu
boleh orang sharing sama-sama di kantor apa ini cari DP solusi. Bapak selalu Iya. mengevaluasi Evaluasi kita tiap bulan, kita ada evaluasi tiap bulan, tiap minggu kita cek Pak Guru hari Sabtu ada kendala, kalau nggak ada silakan lanjut. Nah begitu ada kendala kita langsung, jangan tunggu, jangan kendala sudah bertumpuk baru orang mau selesaikan, susah mau jadi. Setiap ada kendala langsung selesaikan, jadi kalau ada kerja nyanak bertunda-tunda. termasuk mutu pembelajaran Bapak juga evaluasi. Ya memang harus begitu. Jadi guru-guru atau hasil penelitian tindakan kelas Nah, bagi guru-guru secara umum untuk tindakan di dalam kelas itu kita lihat begitu ada kontrol terus dari kepala sekolah, guru-guru memang kita bilang kalau ada yang belum lengkap ini hari lengkapi sebelum masuk kelas pada besok hari. Jadi guru-guru waktu ya ini evaluasi tindakan kelas ini kita lihat memang siap bagus dorang punya persiapan, dorang punya kelengkapan pada saat mengajar karena dorang sudah tahu bagaimana sikap pribadi kami kalau evaluasi atau supervisi guru-guru di kelas. memang peran kepala sekolah Ya. melakukan itu.